Shalom teman-teman semua, perkenalkan, saya Melanian Memo. Pada pertemuan ini, kita akan belajar bareng tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah lewat cerita-cerita seru penuh makna, yaitu perumpamaan. Yuk, kita buka hati dan telinga, supaya firman Tuhan ini bisa jadi pegangan dalam hidup kita. Ayo, kita mulai. Pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan sehingga dapat ikut ambil bagian dalam karya pewartaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan sehingga orang akan mudah menangkap makna di balik perumpamaan tersebut. Terus, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? 1. Karena mudah dimengerti. Kedua, mudah dipahami. Dan ketiga, mudah untuk dilaksanakan. Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau pengalaman, atau kejadian atau kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Dan kalau berhadapan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, perumpamaan seorang penabur, Mark 4:3-8, 13-20. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. 2. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh, Mark 4:26-29. Perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan, manusia tidak memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Mat 14:24-30. Kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan yang jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Keempat, perumpamaan tentang pukat, Mat 13:47-50. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat, yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan tidak. Demikian pula, dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Dan yang terakhir, kelima, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga, Mat 13:44-46. Demi kerajaan Allah,
Manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga, untuk itu ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita, sekalipun untuk mencapainya seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Demikianlah pembahasan kita tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Semoga kita semakin memahami pesan-pesan Yesus dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Melanian Memo, mengucapkan terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.